Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan pembelajar, bertemu lagi kita dalam pelatihan dasar CPNS dalam rangka pembentukan karakter CPNS untuk kegiatan pembinaan dan pengasuhan. Tentunya tema harian penerapan kebiasaan efektif ini kita telah tiba pada pertemuan keenam. Setelah sebelumnya kita telah melewati 5 kebiasaan, yakni pribadi yang proaktif, mengawali dari tujuan akhir, dahulukan yang prioritas, berpikir menang-menang, dan saling memahami. Dan di sesi ini kita akan membahas bersinergi. Nah, rekan-rekan pembelajar, bersinergi ini tentunya di masyarakat banyak sekali kita melihat paradigma dan perilaku umum, di mana banyak orang yang mudah untuk berkompromi dan secara berperilaku juga mungkin kurang atau menolak untuk atau bertoleransi terhadap adanya perbedaan, atau juga membuat kesepakatan dalam konflik atau melakukan kompromi. Nah, tentunya dengan kita berperilaku atau membiasakan untuk bersinergi, maka paradigma tadi akan bisa lebih efektif dan juga perilaku secara umum. Di mana apabila kita berperilaku bersinergi, maka akan membuat sesuatu akan lebih baik dari apa yang sudah ada dalam pikiran kita masing-masing. Kemudian secara perilaku pun, yang tadinya kita mungkin menolak atau bertoleransi terhadap perbedaan, sehingga kita dapat menghargai yang namanya perbedaan. Kemudian juga kita dapat mencari alternatif ketiga. Ini hal yang dapat kita lakukan dengan bersinergi. Bisa kita lihat seperti di layar, ini adalah jalur konflik di saat kita memiliki keengganan untuk melakukan kolaboratif, di mana akan banyak alternatif yang terbatas. Kita juga tidak memiliki tujuan akhir yang jelas dan akan menjadi cara saya atau cara Anda. Ini apabila kita menolak bertoleransi terhadap perbedaan. Dan tentunya dengan hal ini maka bisa kita lihat ini akan ada permusuhan, ya. Bisa kita lihat 1 tambah 1 sama dengan -1, lalu akan ada perilaku defensif. 1 tambah 1 malah menjadi setengah, dan kompromi ini 1 tambah 1 hanya menjadi 1,5. Nah, ini apabila kita memiliki keengganan atau menolak bertoleransi terhadap perbedaan. Nah, kita ketahui bahwa jika tidak bersinergi, maka akan timbul rasa tertahan dan juga rasa melindungi posisi sendiri. Juga merasa buntu dan terbatas atau terjebak dalam ketidakteraturan ataupun kekacauan. Kemudian juga bagaimana cara melihat sesuatu ini dengan cara yang lama dan tidak yakin hal itu dapat berubah. Dan juga akan terpaku pada evaluasi dan penilaian dan mendapat hasil yang biasa saja karena tidak kreatif atau membosankan. Nah, rekan-rekan, tentunya kita perlu tahu bagaimana cara atau jalur untuk bisa berperilaku bersinergi. Nah, di sini tentunya yang paling perlu adanya kesediaan untuk menghargai perbedaan dengan memiliki 3 alternatif, yakni tujuan akhir yang jelas, dapat saling memahami serta menjalani berbagai alternatif. Nah, tentunya dengan alternatif ketiga ini, maka 1 ditambah 1 ini bisa menjadi 3,
atau bisa menjadi 10, atau bisa saja menjadi 100 efeknya. Karena kita bersinergi dan saling memahami dan memiliki tujuan jelas serta memiliki berbagai alternatif. Nah, tentunya kita tahu dengan bersinergi kita akan mengalami perubahan pada hati kita karena kita akan saling memahami dan menghargai perbedaan. Tentunya akan menimbulkan juga yang namanya energi dan semangat baru karena tadi ya kita bisa saling memahami, menghargai perbedaan dan adanya alternatif dan tujuan yang jelas. Sehingga kita juga bisa melihat berbagai hal dengan cara yang baru, juga akan merasakan terjadinya transformasi di dalam hubungan dan mendapatkan gagasan atau hasil yang lebih baik dari hasil sebelumnya. Nah, rekan-rekan pembelajar, kita bisa secara mandiri mencoba untuk mengidentifikasi kekuatan anggota tim kita. Atau bisa juga di keluarga kita, di mana kita mulai dari sendiri. Nah, contoh di atas bisa kita lihat di tabel di atas. Di sini ada kekuatan dari kita, Anda, ada Malik, Maria, dan Maya. Kekuatan dari Anda ini berani, peka, perencana, handal, berwawasan. Malik gigih, kreatif, pemecah masalah, mudah kerjasama. Maria dia berpikir strategis, pekerja keras, komunikatif, dan menyenangkan. Dan Maya ini cerdas, bakat memimpin, berpikir logis, serta pendengar yang baik. Nah tentunya dengan kekuatan ini akan menjadikan tim kita, kolaboratif kita akan tadi menjadi lebih kuat dengan alternatif-alternatif yang ada dan tentunya akan semakin kompak dan memiliki continuous improvement yang lebih besar. Silakan untuk dicoba secara sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana mencari alternatif yang ketiga, di mana kita akan membahas bagaimana tujuan akhir yang jelas. Dengan kesediaan kita untuk menghargai perbedaan, sehingga kita juga tahu tujuan akhir kita yang jelas seperti apa. Di sini tentunya dengan kesediaan ini, maka sinergi tergantung pada kesediaan untuk mencari alternatif yang ketiga. Dengan bersinergi juga ini tentunya kita membutuhkan kerendahan hati dan juga kemampuan untuk bisa mengendalikan ego kita sendiri. Nah tentunya kesediaan untuk menghargai perbedaan dan juga mengetahui tujuan akhir yang jelas dengan bersinergi ini, maka ini akan memerlukan tujuan yang sama, yang disepakati dan diperjelas hasilnya dan tentunya yang diinginkan secara bersama-sama. Dengan ini tentunya kita akan tahu apa sebenarnya yang ingin kita capai. Lalu apakah ada hasil yang dapat kita sepakati bersama? Lalu berikutnya adalah kesediaan untuk bisa saling memahami. Dengan saling memahami, maka diperlukan sinergi sikap dari kebiasaan menang-menang dan juga saling memahami. Nah, menang-menang ini kita sudah bahas di pertemuan selanjutnya, tentunya dikolaboratifkan juga dengan tadi tujuan akhir yang jelas dan juga dapat saling memahami. Tentunya kita perlu memahami sudut pandang dari pihak lain juga, dan juga kita juga dapat menyampaikan sudut pandang kita dengan cara sopan. Nah, di sini kita perlu bertanya, bagaimana pendapat kita tentang hal ini? Atau saya memahami kekhawatiran Anda. Jika berkenan, izin saya sampaikan pendapat saya. Nah, ini kemarin kita di sesi sebelumnya telah
mempelajari terkait saling memahami, yakni bagaimana kita mendengarkan dan juga bagaimana kita untuk menyampaikan pendapat secara sopan. Lalu alternatif ketiga dari kesediaan menghargai perbedaan ini adalah bagaimana kita menjelajahi berbagai alternatif. Menjelajahi berbagai alternatif ini tentunya setelah kita berusaha untuk bisa saling memahami terhadap suatu persoalan atau bisa saja memahami terhadap suatu peluang dan tantangan dan juga kesediaan untuk mencapai tujuan akhir bersama serta telah mengidentifikasi bagaimana kemenangan bersama, maka kita akan dapat saling bersinergi. Jadi ketiga unsur ini harus bisa dilakukan untuk dapat saling bersinergi. Nah, tentunya sinergi ini terjadi di saat setiap orang bersedia menjelajahi berbagai alternatif sesuai dengan saling kesepahaman dan juga dari tujuan akhir yang jelas bersama-sama. Nah, baik rekan-rekan pembelajar, demikian kita telah membahas paradigma bagaimana kita membuat sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah ada dalam pikiran kita masing-masing dengan cara berperilaku yang pertama yakni bagaimana kita bisa menghadapi perbedaan dan kemudian yang kedua mencari alternatif ketiga. Baik, ceritakan kesan dan pengalaman Anda terkait bersinergi, kemudian nanti bisa kita bahas bersama baik di chat maupun di tools yang telah disediakan. Terima kasih. Sekian sesi kita kali ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.